terbang ke langit dengan kondisi tubuh yang menyala, berkata, "Saya telah terbang." Merinding. Hai, selamat datang di channel saya, dan dengan kalian mengklik video ini, berarti kalian sudah siap untuk mendengarkan kisah kali ini. Dan di video ini, kita akan membahas tentang legenda atau kisah mitos yang terjadi di Indonesia, dan khususnya terjadi di daerah saya, yaitu Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Muna dan juga sekitarnya. Yang saya akan bahas adalah kisah sosok makhluk yang memiliki tubuh setengah manusia, setengah ular. Siapa yang tidak takut dengan sosok ini? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tahu ketika saya sudah mengupload video baru lagi. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga share video ini ke sosial media teman-teman semua agar yang lain tahu juga tentang kisah ini. Jadi sosok ini bernama Laode Wuna. Sebelumnya mohon maaf jika penyampaian dalam video ini itu ada kesalahan, dan jika kalian yang tahu betul tentang kisah Laode Wuna ini bisa langsung komen di bawah, oke? Jadi Laode Wuna ini adalah sosok makhluk yang memiliki kesaktian yang begitu luar biasa. Namun sayang, dia memiliki bentuk tubuh yang begitu menyeramkan karena dari pinggang sampai ke kepala adalah sosok manusia, tetapi dari pinggang sampai ke bawah adalah sosok ular. Sambil memegang kelapa di dadanya, seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut kisah Laode Wuna ini, kita harus tahu dulu tentang kerajaan tempat Laode Wuna ini muncul, yaitu Kerajaan Muna. Jadi Kerajaan Muna ini itu dibangun pada tahun 1210. Dikatakan bahwa Kerajaan Muna ini merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kerajaan ini itu terletak di bagian utara Pulau Muna, di mana Kota Nowuna atau Kota Wuna atau Kota Muna itu dijadikan sebagai ibu kota dari kerajaan ini. Di mana wilayah tersebut sekarang ini berubah nama menjadi Kecamatan Tungkuno. Dan pada saat pembangunan tersebut, raja pertama yang menduduki tahta adalah seorang bangsawan Melayu yang merupakan keturunan dari Bani Abbasiyah yang bernama Syekh Al-Wahid atau oleh masyarakat sekitar sering disebut Laeli. Raja Laeli ini memerintah kerajaan Muna pada tahun 1321 sampai tahun 1363. Dan dia juga telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Watan Diabe, dan dari pernikahannya ini menurunkan penerus-penerus kerajaan yang akan menjadi raja selanjutnya. Dan sampailah pada raja yang ke-14, yaitu tidak lain adalah ayah dari Laode Wuna. Itulah tadi kisah singkat dari Kerajaan Muna. Sekarang kita akan masuk ke cerita Laode Wuna. Jadi kisah dari Laode Wuna ini ada yang mengatakan bahwa ya ini itu hanyalah mitos semata. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Laode Wuna ini benar-benar ada dan masih hidup sampai sekarang ini. Karena dapat dibuktikan bahwa garis keturunan dari Laode Wuna ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Muna. Jadi buat kalian yang percaya bahwa ini hanyalah mitos atau nyata, silahkan komen di kolom komentar. Jadi pada masa pemerintahan raja yang ke-14 di Kerajaan Muna itu, yang memerintah adalah Raja Laode Husaini yang bergelar Om Putu Sangia, di mana dia ini memerintah Kerajaan Muna pada tahun 1716 sampai 1758. Dan raja ini telah menikah dengan istrinya selama 70 tahun. Namun selama pernikahannya ini, raja ini itu belum dikaruniai seorang anak. Dikarenakan istri dari raja ini itu ternyata mandul. Ditambah lagi dengan kesibukan sang raja dan tugas-tugas kerajaannya, membuat dia ini tidak berpikir untuk mendapatkan keturunan. Hingga tiba pada suatu malam, raja ini itu sedang beristirahat. Selama raja istirahat, ia mulai sadar bahwa ia ini belum mendapatkan keturunan sebagai penerus dari kerajaan. Sehingga ia mulai berpikir siapakah yang akan menggantikan dan bagaimanakah cara saya untuk mendapatkan anak. Melihat umur istri sudah begitu tua. Karena kebanyakan berpikir membuat raja ini jadi resah dan juga frustasi. Sampai pada suatu hari raja ini mendapatkan kabar dari seorang pelayan bahwa Pulau Muna sedang dikunjungi oleh seorang saudagar yang berasal dari Arab. Dan saudagar ini bernama Saidi Rabah. Di mana tujuan utama dari kedatangan Saidi Rabah ini adalah untuk menyebarkan agama Islam. Pelayan ini juga menambahkan bahwa Saidi Rabah ini bukanlah saudagar biasa, karena dia memiliki kesaktian. Dengan kesaktiannya tersebut, ia mampu datang dari Arab Saudi sampai ke Pulau Muna melalui udara. Mendengar kabar tersebut,
tentang kesaktian dari Saidi Raba ini membuat raja ini penasaran. Akhirnya raja ini menyuruh pelayannya tersebut untuk memanggil saudagar tersebut agar datang ke istana. Akhirnya berangkatlah pelayan tersebut ke tempat Saidi Raba. Selama seharian raja ini menunggu kedatangan dari Saidi Raba hingga pada akhirnya pelayan yang disuruh oleh raja tadi kembali, namun tidak dengan Saidi Raba. Melihat itu raja ini mulai marah. Melihat kemarahan dari sang raja ini, akhirnya pelayan ini mengatakan alasan dari ketidakikutan Saidi Raba ini ke istana, bahwa wahai paduka raja, sesungguhnya saudagar Saidi Raba itu beragamakan Islam, di mana dalam Islam itu mengharamkan yang namanya babi. Sedangkan di istana raja memelihara begitu banyak babi. Inilah alasan mengapa Saidi Raba ini tidak mau datang. Mendengar alasan tersebut, akhirnya raja memerintahkan seluruh orang-orang yang ada di istana untuk melepaskan semua babi-babi peliharaannya. Lalu ia menyuruh kembali pelayannya yang tadi untuk memanggil kembali saudagar Saidi Raba. Akhirnya di panggilan kedua ini Saidi Raba mau untuk datang ke istana. Jadi sesampainya di istana, Saidi Raba ini langsung bertanya kepada sang raja, "Wahai paduka raja, apakah gerangan yang membuat Anda memanggil saya untuk datang ke kerajaanmu ini?" Lalu raja menjawab bahwa tujuan saya mengundang kamu ke istana saya adalah untuk menguji kesaktian kamu, apakah benar seperti yang dikatakan para pelayan-pelayan saya. Lalu raja juga menambahkan pertanyaan untuk menguji kesaktian dari Saidi Raba ini. "Saudagar Saidi Raba, jika memang kamu ini benar-benar sakti, pastinya kamu tahu tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya inginkan sekarang ini." Dan dengan kesaktiannya, Saidi Raba ini menjawab bahwa, "Wahai paduka raja, sesungguhnya yang Anda inginkan dan yang ada di pikiran Anda saat ini adalah Anda ingin sekali memiliki seorang anak sebagai penerus dari kerajaanmu ini." Lalu raja ini menguji lagi tentang kesaktian dari Saidi Raba ini, yaitu dengan meminta Saidi Raba untuk berdoa agar permaisuri raja ini itu bisa mengandung seorang anak. Akhirnya Saidi Raba berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan. Namun setelah beberapa hari, permaisuri raja ini belum juga mengandung. Raja ini mulai curiga bahwa Saidi Raba ini itu sebenarnya tidak sakti. Lalu Saidi Raba ini tidak putus asa. Akhirnya dia ini berdoa lagi kepada Tuhan dengan betul-betul khusyuk supaya permaisuri dari Raja Husaini ini bisa mengandung seorang anak. Dan ternyata di permohonannya yang kedua ini, Tuhan pun mengabulkannya. Dan akhirnya karena istrinya sudah mengandung, Raja Laode Husaini ini masuk dan memeluk agama Islam. Setelah beberapa hari, saudagar Saidi Raba ini pun kembali ke asalnya. Namun sebelum ia meninggalkan Pulau Muna, ia berpesan kepada Raja bahwa roh yang ada dalam kandungan sang istri merupakan roh yang terpaksa. Karena mengingat umur permaisuri sudah sangat tua. Tibalah pada saat permaisuri raja ini akan melahirkan. Ternyata benar apa yang dikatakan dari saudagar Saidi Raba tadi. Karena bayi yang dilahirkan oleh permaisuri adalah sesosok makhluk yang mengerikan. Karena tubuhnya itu sebagian dari ular dan juga sebagian dari manusia. Kelahiran anaknya yang menyeramkan itu membuat Raja Laode Husaini ini sedih dan juga malu. Dan anaknya ini diberi nama Laode Wuna. Dan karena kondisi fisik Laode Wuna yang menyeramkan ini, setiap ada tamu yang datang ke istana yang berasal dari Bugis maupun Minangkabau, Raja Laode Husaini ini selalu menyembunyikan Laode Wuna di kamar. Bahkan Laode Wuna pernah disembunyikan di dalam guci untuk menghilangkan rasa malu terhadap tamu-tamu yang datang ke istana. 15 tahun kemudian, Laode Wuna ini tumbuh menjadi remaja seperti pada umumnya. Dia ini mulai menunjukkan rasa ketertarikannya terhadap wanita-wanita yang ada di sekitaran istana. Bahkan tak jarang dia ini menggoda wanita-wanita itu. Bahkan ia sampai berani mengatakan kepada ayahnya, Raja Laode Husaini, bahwa ia ingin memiliki seorang kekasih. Tentu saja Raja Laode Husaini ini tidak mengikuti apa kata sang anak. Lagi-lagi karena alasan malu. Bahkan dengan begitu lantangnya, raja ini mengatakan kepada Laode Wuna, "Mana ada seorang gadis yang mau menikah dengan kamu?" Maka agar membuat Laode Wuna ini tidak lagi menggoda wanita-wanita tersebut, dan juga agar raja ini tidak kemalu lagi, Raja Laode Husain ini memutuskan untuk mengasingkan Laode Wuna di Unggumuro dengan hanya berbekal 44 biji telur dan 44 ketupat. Akhirnya selama 40 hari, Laode Wuna berada di Unggumora hingga tepat pada hari ke-40, Laode Wuna ini terbang ke langit dengan kondisi tubuh yang menyala seraya berkata, "Saya telah terbang." Merinding. Dan setelah terbangnya Laode Wuna ini, banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa sampai sekarang
Laodeuna ini itu masih hidup dan ia menjaga Pulau Muna dan sekitarnya. Dan itu saja mungkin kisah dari Laodeuna kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga share video. Cukup sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya.